Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Kita membahas Kitab Amsal. Ayo jadi orang bijak. Amsal yang akan kita bahas malam hari ini terambil dari dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-27 sampai 35. Di dalam bagian ini Amsal memberikan sebuah anjuran untuk berbuat baik. Nah, Dombi, saya mau tanya nih sama Dombi, menurut Dombi lebih mudah untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Apa ya? Berbuat baik kadang capek dan lelah. Tapi untuk berbuat jahat, Dombi takut sama Tuhan. Jadi, Dombi maunya berbuat baik sih. Nah, itu berarti Dombi sebetulnya adalah orang yang baik. Sehingga berusaha untuk melakukan apa yang baik dan tidak mau atau takut melakukan apa yang jahat. Nah, bagaimana dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari? Merasa mudah untuk berbuat baik atau mudah untuk berbuat jahat? Jika kita adalah orang-orang baik, tentu bagi kita lebih mudah untuk melakukan hal yang baik dan sulit untuk berbuat jahat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang jahat tentu lebih mudah melakukan kejahatan daripada melakukan apa yang baik. Namun, ya di dalam pengalaman kehidupan yang kita jalani, terkadang tidak semudah membalikan telapak tangan, bukan? Melakukan apa yang baik dan yang jahat kadang-kadang begitu menantang dan menyulitkan kita. Namun tentu saja orang yang berhikmat, orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau belajar dari kehidupannya adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Di dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 35 ini bisa dikatakan terbagi atas dua bagian. Bagian yang pertama ayat 27 sampai 31 berisi tentang 5 buah larangan untuk melakukan hal-hal yang jahat, larangan untuk berbuat jahat, yaitu anjuran untuk berbuat yang baik. Bagian yang kedua ada dalam ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Berisi tentang peringatan mengenai sikap Tuhan terhadap orang-orang yang fasik yang berbuat jahat dengan sikap Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang benar, orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupannya. Dalam bagian yang pertama dikatakan, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergi dan ambillah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada pada kita. Yang ketiga, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sementara ia tanpa curiga tinggal bersama kita. Yang keempat, jangan bertengkar tanpa alasan dengan seseorang, padahal ia tidak berbuat jahat kepada kita. Yang kelima, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan jangan memilih satu pun dari jalannya. Rasanya 5 larangan ini sudah cukup jelas, bukan? Secara gamblang, secara tegas memberikan larangan-larangan untuk berbuat yang jahat, menahan kebaikan, lalu kemudian bertengkar tanpa alasan, hal-hal yang buruk dalam hubungan kita dengan sesama kita. Sebaliknya, memberikan sebuah anjuran, sebuah nasihat, sebuah himbauan, sebuah ajakan, sebuah pengajaran agar kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Orang berhikmat itu adalah orang yang menjadikan kebaikan sebagai tolok ukur perilaku atau sikapnya. Orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang menjadikan kebaikan sebagai sebuah standar kehidupan untuk dijalani, di mana Amsal memberikan peringatan bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat jahat. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mungkin kita melihat ada orang-orang yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada sesamanya, melakukan hal-hal yang
sewenang-wenang dan tidak benar. Tapi mereka sepertinya lolos-lolos saja. Ya, itu yang kita lihat dari mata kita sebagai manusia. Tapi kita tentu tahu dan percaya bahwa keadilan Tuhan itu ada dan nyata. Bahwa Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang bahkan berdosa besar untuk bertobat dan kemudian melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Dan Tuhan selain berbelas kasihan adalah Tuhan juga yang adil, yang memberikan ajaran, teguran, didikan, dan bahkan hukuman bagi orang-orang yang tetap tinggal dalam kefasikan sekalipun telah memperoleh teguran atau pengajaran untuk berbuat apa yang baik. Itulah yang disampaikan di dalam Amsal kita dalam ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-35. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan ibu bapak, saudara-saudari? Menjadi orang baik yang melakukan hal yang baik atau menjadi orang jahat yang melakukan apa yang jahat? Ingatlah bahwa Tuhan punya belas kasih-Nya kepada kita, mengajar kita, membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan. Menjadi perenungan kita 5 larangan untuk berbuat jahat di malam hari ini. Kini, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, Dombi. Mari. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau membimbing kami, Engkau mengajar kami, Engkau bahkan juga menyertai kami untuk terus melakukan apa yang baik dan benar, dan biarlah itu yang terus kami usahakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kehidupan kami juga mungkin jatuh di dalam godaan, tantangan, atau bahkan ketika kami melakukan hal-hal yang buruk, kami menjahati sesama kami melalui perbuatan kami atau pikiran-pikiran kami, perasaan kami dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak seharusnya kami miliki, pikiran-pikiran atau perasaan yang juga berbuat hal-hal jahat kepada sesama kami. Angkatlah beban kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah kami hidup di dalam Engkau, melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan pada masa ini, dalam pergumulan di dalam rumah tangga, dalam relasi antar anggota satu dengan yang lain. Engkau yang memberikan kasih dan bahkan memberikan kiranya tuntunan ada damai sejahtera yang terjadi dalam keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan atau usaha, atau bahkan mereka yang mengalami PHK karena berbagai hal yang terjadi. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber berkat dan pemelihara kami. Biarlah Engkau yang menunjukkan jalan yang baik untuk kami tekuni, sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang juga terus tercurah dalam pekerjaan atau usaha yang digeluti oleh umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk juga berbagai situasi masa libur pada saat ini, ketika banyak orang yang mudik atau berlibur, biarlah juga seluruh transportasi yang digunakan, rute-rute perjalanan yang ditempuh dapat lancar, dapat baik. Dan ketika ada kemacetan atau hambatan-hambatan, kiranya ada kesehatan dan kekuatan yang cukup bagi umat-Mu dan bagi setiap orang-orang yang melakukan perjalanan agar dapat tiba dengan selamat di tujuan. Biarlah masa libur dan mudik ini memberikan kesegaran dan suasana yang baru bagi kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dengan berbagai hal yang terjadi, kami merindukan ya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang adil, sejahtera, aman. Dan hal-hal itu masih terus perlu kami perjuangkan bersama-sama. Berikanlah hikmat kepada pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah-daerah, para wakil-wakil rakyat, mereka yang menjadi aparat keamanan, aparat hukum, aparatur pemerintahan. Tuhan, mampukan mereka untuk memikirkan, mempertimbangkan, melakukan hal-hal yang berkenan untuk memajukan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk toleransi antar umat beragama.
biarlah juga dapat semakin menguat di dalam kehidupan yang ada pada saat ini, khususnya dalam suasana menjelang hari Nyepi dan juga suasana menjelang hari Idul Fitri. Tuhan, biarlah kiranya ada banyak hal yang menjadi baik ketika hubungan antar agama juga dapat memiliki kedamaian dan bahkan ada kerjasama untuk memajukan negeri ini bersama. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk cuaca yang berubah-ubah. Biarlah kiranya kami dapat mengantisipasinya dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban gempa di Myanmar. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong agar setiap orang-orang yang juga berada di sana dapat memiliki perlindungan dan bahkan punya keamanan dan pada akhirnya juga dapat membangun kembali daerah mereka dengan baik. Tuhan, sertai pemerintahan Myanmar dengan setiap orang-orang yang juga menjadi sukarelawan dan bahkan setiap organisasi yang turun di sana untuk menolong. Biarlah kiranya ada banyak hal yang menjadi baik karena Engkau ya Tuhan yang terus menopang kehidupan kami sebagai umat manusia dalam bela rasa yang kami miliki. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu juga sebagai gereja-Mu dalam berbagai hal yang kami tekuni dalam masa Raya Paskah ini. Biarlah semakin banyak hal yang membuat kami menghayati tentang kuasa dan kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa-doa kami percaya Engkau mendengar. Kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, semoga bisa beristirahat dengan baik di malam hari ini. Dan janganlah melakukan kejahatan, tapi mari lakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan terus menjadi orang-orang bijak di dalam Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.